Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seluruh sidang jemaat GPDI El Shaddai Magelang dimanapun berada, selamat pagi, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita akan memuji dan menyembah Dia, memuliakan namanya, sebab Tuhan yang senantiasa menyertai dan melindungi di sepanjang musim kehidupan kita. Angkat suara kita dan katakan, betapa besar kasih-Mu Allahku. Bangkit berdiri. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa
Haleluya, mari sembah Dia. Mari angkat suara kita bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan cinta. Atas pengorbanannya kita diselamatkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang layak kami puji, Allah yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus, haleluya. Glory bagimu, glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah Bapa yang begitu setia dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Sekali kami katakan dengan iman, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala cinta-Mu, buat segala pengorbanan-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami tidak binasa, tapi hidup kami diselamatkan karena kebaikan-Mu, karena kasih sayang-Mu yang besar dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, umat-umat-Mu datang di tempat ini untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak menerima setiap pengagungan, penghormatan, dan keagungan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Tuhan yang akan memimpin dan melawat setiap ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan hati kami Tuhan siap untuk memuji, memuliakan, dan bahkan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kita patut bersyukur bahwa kita punya Allah yang sungguh baik. Atas pengorbanannya kita diselamatkan. Dan satu hal yang terutama, kita memiliki satu pengharapan
yaitu pengharapan yang hidup di dalam Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa Allah kita. Pujian tadi mengatakan bahwa Yesus harapan jiwaku. Dia yang sanggup membebaskan, Dia yang sanggup melepaskan kita dari segala pencobaan. Bahkan Dia menjadikan kita kuat dan kokoh seperti batu karang. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya. Haleluya. Kuasa maut sudah dikalahkan. Yesus Tuhan pemulih
biarlah setiap pujian yang kita naikkan menyenangkan hati Tuhan. Jikalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, bila firman itu yang menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi jawaban dalam setiap masalah kita. Haleluya. Kasih yang terindah, kasih yang termulia hanya ada di dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan murni. Sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan murni. Yesus, Engkau Allah yang kami kagumi Tuhan, sebab perbuatan-Mu dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat pengorbanan-Mu kami diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan,
Kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Selagi kami Tuhan memiliki kesempatan, biarlah kami hidup bagi-Mu, hidup menjadi berkat bagi Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Kami berseru, berserah hanya kepada-Mu. Sebab Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah tempat pertolongan kami. Allah yang senantiasa bersama kami. Allah yang memperdulikan hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami. Kesetiaan kami hanya kepada-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin, benar Tuhan. Kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu baik, yang begitu mengasihi setiap kehidupan kami. Karya terbesar dalam kehidupan kami adalah pengorbanan-Mu yang mulia di atas kayu salib, menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji, mempermuliakan nama-Mu. Bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya dari setiap firman-Mu yang akan kami dengarkan, kami akan mendapat kekuatan baru. Iman kami akan diteguhkan. Kami semakin setia mengiring Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu
rindu Tuhan firman-Mu terus melingkupi setiap kehidupan kami. Bahkan kami rindu juga agar kami mampu melakukan setiap firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berdoa bagi hamba-Mu yang sudah melayani dalam memimpin pujian hari ini. Kami yakin dan percaya urapan Roh Kudus terus ada dalam kehidupan hamba-Mu. Engkau terus pakai hamba-Mu dengan luar biasa lagi dalam setiap pelayanan-pelayanannya. Berdoa juga Tuhan bagi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya juga urapan Roh Kudus ada dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan yang menolong kehidupan hamba-Mu agar setiap firman Tuhan yang disampaikan itu benar-benar menjadi kekuatan bagi kami. Sampai kepada kami Tuhan, benar-benar kami bisa menikmati kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami yakin ada kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, sehingga firman-Mu itu benar-benar kami pahami dan kami mampu lakukan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami bersyukur menyerahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih dan kemurahan Tuhan ada bagi kita semua keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Dan saya percaya kasih Tuhan yang menguatkan kita melewati hari-hari kita. Dan hari ini kita akan kembali beribadah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, bagi Bapak Ibu yang pada minggu yang lalu, pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, kami akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan. Satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Kami bersyukur Tuhan karena kesetiaan-Mu, karena kasih-Mu yang tidak pernah berubah dulu sampai selama-lamanya. Kami percaya kasih-Mu yang menyertai kami
Karena itu kami mau percaya Tuhan sepenuhnya hanya kepadamu. Engkau jadi Allah yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pertolongan, penghiburan, pemulihan, kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Secara khusus bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun mereka, baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, kami percaya semuanya karena kemurahan-Mu, karena Engkau yang memberikan kekuatan dan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Hari ini kami berdoa, berkati setiap pribadi untuk menjadi pribadi yang selalu percaya kepadamu, selalu meletakkan pengharapan kehidupannya hanya kepadamu, berjalan di dalam tuntunan janji-janji-Mu, dan hidup mereka adalah hidup yang menggenapi firman-Mu, mengalami janji-janji firman-Mu digenapi dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka boleh memuliakan nama-Mu. Berikanlah berkat-berkat-Mu, kesehatan, kekuatan, dan segala berkat yang terbaik menjadi bagian dalam kehidupan mereka, dan bawa mereka menjadi umat yang mengasihi Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, menyerahkan setiap pribadi di dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, di tengah semua situasi yang masih kita gumuli hari-hari ini, ya, kita terus tetap percaya, tetap bersandar kepada Tuhan. Dan hari ini saya ingin kita bersama-sama merenungkan satu tema, ya, hidup karena percaya. Hidup karena percaya. Hari-hari ini kita hidup, ya, sekali lagi dalam beberapa renungan-renungan kita, dalam beberapa ibadah, ya, kita sudah berkali-kali diingatkan, ya, untuk terus melihat, memandang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, ya, tidak berhenti berharap kepada Dia, karena benar sesungguhnya kita hidup pada masa-masa yang penuh dengan pergumulan hari-hari ini, dan itu sebabnya kita perlu belajar hidup karena percaya. Hari ini kita akan belajar dari seorang rasul yang sangat luar biasa, ya. Ada pengalaman yang dituliskan di dalam satu suratnya, ya. Rasul ini Rasul Paulus. Dia seorang yang sangat luar biasa, mengalami banyak hal dalam kehidupannya, dan saya percaya dia sudah menjadi berkat untuk berbagai macam hal yang dia sudah sampaikan di dalam surat-suratnya, ya. Kita akan membaca bersama di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Kita akan membaca 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan yang kita dapat pelajari hari ini. Demikian surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini menceritakan kondisi dan keadaannya. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Puji Tuhan. Ada satu bagian yang akan kita belajar bersama-sama dari suratan Paulus ini, ya. Paulus sama seperti kita. Dia seorang yang sangat luar biasa, dia diberkati, dia punya pengalaman pelayanan yang luar biasa, tapi pengalaman-pengalaman hidupnya sama dengan kita. Yang kita baca tadi, dia menjelaskan kepada jemaat yang di Korintus, bahkan dia ingin mereka tahu. Mereka hidup di dalam masa-masa pergumulan yang tidak mudah. Bahkan dituliskan supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Di suratan ini tidak dituliskan dengan detail apa penderitaannya. Tetapi Paulus menjelaskan
bagaimana penderitaan itu membuat sesuatu yang kemudian terasa di dalam hidupnya. Penderitaan itu, pergumulan itu kemudian menjadi bagaikan satu beban, dan Paulus menjelaskannya, beban yang besar, beban yang berat. Dan seorang Paulus yang dalam surat-suratnya banyak memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa, pun sampai kepada satu perasaan, putus asa. Bapak, Ibu, Saudara, ini kita dapat belajar. Kita semua orang di dalam dunia ini mengalami pergumulan. Mungkin peristiwanya berbeda, tetapi semua orang berhadapan dengan pergumulan, berhadapan dengan penderitaan. Dan bahkan seorang Rasul Paulus pun bisa merasa sampai kepada tahap merasa putus asa. Artinya seolah-olah tidak ada harapan lagi. Kenapa? Di ayat yang ke-9 dia berkata, seolah-olah dijatuhi hukuman mati. Begitu besar bebannya, begitu besar kesulitannya. Dan mungkin hari-hari ini Bapak Ibu juga mengalami. Di call center beberapa hari ini terus masuk ya permohonan-permohonan doa, berbagai macam pergumulan, berbagai macam permohonan doa yang disampaikan. Ya, kami berterima kasih untuk apa yang Bapak Ibu sampaikan, permohonan-permohonan doa. Dan kami percaya itu menjadi kerinduan kita untuk membawa semua beban kita yang kadang-kadang seperti Paulus, berat, besar, membuat kita seolah-olah kehilangan harapan. Tapi mari kita lihat hari ini, apa yang kita bisa belajar dari Paulus. Ketika dia sudah menjelaskan semua keadaan yang dihadapinya, kalau kita lihat ada daftar yang panjang tentang kesulitannya, tapi kemudian ayat ini diakhiri dengan kalimat yang tadi kita sudah baca, saya baca sekali lagi. Tetapi hal itu terjadi. Ada penderitaan, ada kesulitan, ada pergumulan. Tapi lihat, Paulus dapat melihat sesuatu di dalam penderitaannya. Paulus dapat melihat sebuah makna di dalam kesulitan yang dia hadapi. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita belajar, Paulus memberi kita nasihat. Dalam semua pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, bahkan dari pengalaman Paulus sendiri. Ada beberapa terjemahan yang Bapak Ibu bisa lihat di layar. Jangan menaruh kepercayaan kepada diri sendiri. Dalam terjemahan lain, jangan berharap pada kekuatan diri sendiri. Jangan bersandar pada kekuatan diri sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ini yang dipesankan oleh Paulus. Mengapa? Karena sesungguhnya dia menjelaskan kepercayaan diri kita punya keterbatasan. Diri kita kekuatannya itu terbatas. Tidak bisa kemudian mengerjakan segala sesuatu. Kadangkala kita dihadapkan pada persoalan yang amat sulit. Dan membuat kita sadar kita tidak sanggup menolong diri kita sendiri. Saya percaya setiap kita punya pengalaman-pengalaman ini. Persoalannya sangat rumit, sangat sulit. Dan saat itu kita sadar, saya tidak sanggup menolong diri saya sendiri. Itu yang Paulus ingin pesankan melalui surat ini kepada jemaat di Korintus. Dan saya rindu itu juga menjadi pesan buat kita. Boleh ada pergumulan, boleh ada kesulitan, boleh ada hal-hal yang begitu berat hari-hari ini. Tapi dengarkan pesan ini, jangan menaruh kepercayaan kepada diri sendiri.
Perhatikan kata-kata dari Paulus. Ada satu ajakan, tetapi percaya hanya kepada Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Di tengah semua pergumulan kita hari-hari ini, renungan kita hari ini, hidup karena percaya. Percaya kepada siapa? Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Jangan taruh pengharapanmu kepada kepercayaan dirimu sendiri, tapi kita harus menaruh kepercayaan kepada Allah. Kita harus menaruh pengharapan kita kepada Allah. Kita harus bersandar kepada kekuatan Allah. Kita harus mengandalkan Allah. Karena dialah Allah sumber segala sesuatu. Di dalam dialah ada kekuatan bagi kita. Hari ini saya akan mengajak kita melihat di suratan Korintus ini, ya, dari begitu banyak kemahakuasaan Allah, ya. Saya hanya akan mengajak melihat 2 di antaranya yang tertulis di dalam surat ini. Mengapa kita menaruh kepercayaan kita kepada Allah? Mengapa kita harus hidup di dalam percaya kepada Allah? Mari kita naik sedikit ke 2 Korintus, masih tetap di suratan ini. 2 Korintus 1, kita naik ke ayat 3 sampai ayat 5. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Saya akan bacakan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Mengapa kita hidup dalam percaya kepada Allah? Surat ini mengajarkan kepada kita, Allah sumber penghiburan. Bukankah dalam penderitaan, bukankah dalam kesulitan, bukankah dalam keputusasaan kita membutuhkan kekuatan? Dunia ini terbatas, penghiburannya sementara, bisa segera hilang. Tetapi kita punya Allah sumber segala penghiburan. Itu sebabnya dalam segala penderitaan yang ditulis Paulus dapat mengungkapkan ini di ayat 3. Terpujilah Tuhan, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Bapak Ibu Saudara, mari renungkan ayat ini. Ketika kita dalam pergumulan-pergumulan kita hari-hari ini, kesedihan yang mungkin orang lain bisa mengetahui, orang lain mungkin bisa memberikan kita masukan, orang lain mungkin bisa mendengarkan, tetapi tidak sepenuhnya dapat menghiburkan kita. Kita dapat hidup karena percaya kepada Allah, karena Dia, di dalam Dia ada sumber penghiburan. Karena itu hari-hari ini, ya, mari naikkan doamu kepada Tuhan. Di dalam semua penderitaan dan pergumulan, ingat ada Allah sumber penghiburan. Kalau kita hidup dalam percaya kepadanya, belajar untuk mencurahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Bukan berarti saudara tidak boleh cerita kepada orang, boleh. Kita justru anak-anak Tuhan harus saling menguatkan, saling mendoakan. Tetapi yang terutama, kita membawa pergumulan kita. Mungkin ada hal-hal yang kita tidak bisa ceritakan pada orang lain. Ada hal-hal yang mungkin kita bahkan tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Curahkanlah itu kepada Tuhan. Dia sumber penghiburan, Dia yang akan memberikan kita kekuatan. Mazmur 62 ayat yang ke-9.
Mazmur 62 ayat yang ke-9 berkata demikian, saya bacakan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk menyerahkan, menceritakan apa yang menjadi isi hati kita, apa yang menjadi pergumulan kita kepada Allah yang adalah sumber segala penghiburan. Dan saya percaya ketika kita membawa semuanya kepada Tuhan, Dia yang sumber penghiburan akan memberikan penghiburan yang berbeda dengan apa yang kita terima dari dunia ini. Penghiburan dari Roh Kudus, penghiburan dari firman-Nya itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ada banyak hal yang ketika kita bawa ke dalam tangan Tuhan, ada penghiburan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita sanggup melewati, memperoleh kekuatan di dalam segala penderitaan-penderitaan yang kita alami. Karena di dalam Dia sesungguhnya, ayat 5 berkata, sebab kita kembali ke suratan Korintus tadi, 2 Korintus 1 ayat 5, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Bapak Ibu, di dalam Tuhan, di dalam Allah, kita dapat penghiburan yang berlimpah-limpah. Itu sebabnya mungkin Bapak Ibu dapat lihat, ada anak-anak Tuhan menghadapi pergumulan yang sulit, tapi dia tetap kuat. Ada anak-anak Tuhan yang pergumulan hidupnya tidak mudah. Secara manusia kita melihatnya itu sangat sulit, tapi mengapa dia bisa melewatinya? Penghiburan Tuhan yang berlimpah-limpah ada di dalam setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Allah sumber penghiburan, tidak pernah habis penghiburannya untuk kita yang percaya kepadanya. Karena itu, bawa kepada Dia. Dalam segenap kepercayaanmu, di tengah semua situasi ini, ceritakan kepada Dia, percaya kepada Dia, Dia Allah sumber penghiburan. Dan lihat apa yang Tuhan inginkan ketika Dia sudah menghiburkan kita. Kita kembali naik ke ayat 4. 2 Korintus pasal 1 ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara, indah sekali melihat ayat ini. Kita diajak untuk hidup dalam percaya kepada Tuhan. Menyerahkan semua kesusahan kita, karena Dia Allah sumber penghiburan yang menghibur kita. Tapi lihat, Allah punya tujuan yang sangat istimewa. Kita anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, menerima penghiburan dari Tuhan. Dan setelah kita dikuatkan, Tuhan ingin kita menghiburkan orang-orang yang lain yang ada dalam bermacam-macam penderitaan. Sungguh indah kalau Bapak Ibu sudah menerima kekuatan penghiburan dari Tuhan, dikuatkan melewati masa-masa ini, hiburkan keluarga-keluarga yang lain. Saya sungguh terkesan ya dengan beberapa keluarga-keluarga, kami telepon, mendoakan mereka, lalu mereka cerita, saya juga mendoakan keluarga A, saya juga mendoakan keluarga B. Ya, dalam penderitaannya dia memperoleh kekuatan, dan kemudian memperoleh penghiburan, dan dengan itu dia mendoakan keluarga yang lain. Bapak Ibu, saya dorong kita jadi pelaku firman Tuhan. Hidup dalam percaya, terima penghiburan Tuhan, dan hiburkan keluarga-keluarga yang lain. Kami hamba-hamba Tuhan mendoakan Bapak Ibu, tapi sesama keluarga GPDI El Shaddai Magelang, saya percaya sangat luar biasa ketika Anda dapat saling mendoakan. Saya dengar kesaksian dari keluarga-keluarga yang sedang isolasi mandiri, dan mereka cerita, kami ditelepon oleh keluarga yang lain dan didoakan oleh mereka. Sangat luar biasa.
Saya melihat beberapa keluarga yang adakan doa bersama untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu kekuatan yang sangat luar biasa. Dari mana? Allah, sumber penghiburan. Menghibur kita untuk kemudian menghiburkan orang lain. Sungguh indah hidup karena percaya. Di dalam Tuhan ada pergumulan, ada kesulitan, tapi belajar prinsip ini dari Paulus. Hiduplah karena percaya. Supaya kita terima penghiburan dari Tuhan. Dan pada gilirannya kita bisa jadi penghiburan bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan dikenal, nama Tuhan yang ditinggikan. Itulah keindahan kita jadi anak-anak Tuhan yang hidup karena percaya. Yang kedua, Dia bukan saja Allah sumber penghiburan. Mari kita lihat ayat 10, tetap di suratan 2 Korintus 1 ayat yang ke-10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Selain kita dapat melihat, kita percaya karena Allah sumber penghiburan. Dari ayat 10 kita belajar bahwa Allah sumber pengharapan. Seperti tadi kita menyanyikan, pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapan itu adalah sesuatu yang kita inginkan untuk kita dapat. Semua orang punya harapan di dalam hidup ini. Baik harapan-harapan untuk apa yang kita lakukan di hidup ini, bahkan kehidupan yang nanti, kehidupan yang kekal. Dan kembali ingat pesan dari Rasul Paulus, hidup karena percaya. Karena kita punya Allah sumber pengharapan. Di tengah semua hal yang bahkan membuat Paulus seolah-olah putus asa. Seolah-olah dijatuhi hukuman mati. Tapi dia dapat melihat, aku mau tetap hidup di dalam percaya. Karena aku punya Allah sumber pengharapan. Dari mana Paulus tahu ada pengharapan? Di ayat 9 tadi dia menuliskan begini. Tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus punya pengharapan karena dia tahu satu hal. Allah membangkitkan orang mati. Satu hal yang dapat kita simpulkan, Paulus tahu dengan benar bahwa dia menyembah, dia percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah yang sanggup membangkitkan orang mati. Dan itu yang kita juga baca. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 21. Memberikan kita catatan. 1 Petrus 1 ayat 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Paulus mengajarkan kepada kita punya harapan, percaya kepada Allah. Karena Allah sumber pengharapan dan kita dapatkan harapan melalui Yesus Kristus yang sudah dibangkitkan oleh Allah. Saat engkau terima roti dan anggur, itu adalah kehidupan yang di dalamnya kita dapat lihat ada harapan. Karena apa? Yesus sudah mati menggantikan segala dosa kita, tapi Dia dibangkitkan dalam kehidupan. Yang mati dibangkitkan, yang mati dapat hidup kembali. Ada harapan di dalam Yesus Kristus yang dapat kita lihat. Karena itu setiap kali engkau terima roti dan anggur, terima dengan ucapan syukur. Ada harapan, ada kehidupannya di dalamnya. Yohanes 11 ayat 25, Yesus sendiri berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Waktu kita terima Dia, kita taruh pengharapan di dalam Dia, ada kehidupan yang Dia taruh di dalam kita. Apa yang mati dari dirimu hari-hari ini? Semangatmu? Sukacitamu? Keberanianmu? Mungkin kita bisa buat daftar yang panjang. Datang kepada Yesus.
hidup karena percaya kepadanya, menyerahkan semua ke dalam tangannya, berdoa kepadanya. Akui dengan mulutmu, Tuhan, aku percaya di dalam Engkau ada kehidupan. Hari ini kita terima dengan iman roti dan anggur. Ada kehidupan di dalam kehidupan kita. Paulus sungguh tahu ada harapan di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Paulus sungguh tahu ada kehidupan yang Yesus Kristus sendiri sudah nyatakan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya Roma 1 ayat 6, saya ingin kita baca dulu ayat ini. Roma 1 ayat 16. Suratan Roma pasal 1 ayat 16. Saya ingin bacakan bagian A. Roma 1 ayat 16 berkata demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini dalam terjemahan yang lain kita lihat Paulus berkata, saya percaya kabar baik tentang Kristus. Di dalam Kristus ada kabar baik, keselamatan, kesembuhan, kekuatan, dan kehidupan yang kekal. Apa kabar baiknya? Apa harapannya? Hidup dan mati ada di dalam Tuhan. Di dalam Dia ada harapan untuk hidup saat ini, bahkan kehidupan yang akan datang. Untuk itu Dia mati bagi kita, menghapuskan semua dosa kita. Dan Dia bangkit hidup, supaya kita pun yang percaya kepada Dia, mengalami kehidupan yang dibebaskan, yang dikuatkan, yang dipulihkan di dalam dunia ini. Tapi kita pun punya janji hidup yang kekal. Karena itu, terima Tuhan Yesus dalam hidupmu. Hidup karena percaya sepenuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, memohon kesembuhan, Tuhan sanggup berikan. Percaya Tuhan berikan kepada kita. Tetapi, sekali lagi, kalau Tuhan kemudian menjawab dengan yang lain, kita tetap hidup di dalam percaya. Karena sesungguhnya Dia menyediakan hidup yang kekal kepada orang yang mau percaya kepadanya. Persiapkan hidup kita untuk hidup saat ini. Persiapkan juga sama baiknya untuk hidup yang akan datang. Kenapa? Karena janji hidup yang kekal dapat kita nikmati melalui apa? Kematian. Orang berkata, kalau mungkin kita tanya, kamu mau menerima hidup yang kekal? Mau. Setiap orang mau hidup yang kekal, mau terima kabar baik hidup yang kekal. Tetapi hidup yang kekal dapat dinikmati kapan? Ketika seorang sudah mengalami kematian. Karena itu siapkan hidup kita. Ketika kita berdoa untuk kesembuhan, kesembuhan adalah bagian yang Tuhan janjikan, tapi bukan satu-satunya mujizat yang Tuhan sediakan. Karena bahkan kematian pun membawa seseorang bertemu dengan kehidupan kekal. Hari ini hiduplah karena percaya sepenuh untuk hidup kita di dunia ini dan hidup yang akan datang. Ada pengharapan di dalam Dia. Selama kita hidup di dalam dunia ini, pengharapan Paulus tahu dari mana? Dari apa yang dia dengar, apa yang dia tahu, apa yang kabar yang dia sudah terima dalam hidupnya. Dan itu pun yang jadi bagian dalam hidup kita. Berharaplah kepada Tuhan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita menjaga pengharapan kita kepada Tuhan? Terus cari firman-Nya, terus harapkan firman-Nya. Karena ketika ada firman Tuhan, ada janji-janji Tuhan. Waktu kita menerima janji dari seseorang, dia akan lakukan sesuatu, kita tentu berharap itu akan dipenuhi. Sama seperti ketika kita menantikan janji Tuhan, pengharapan kita akan terus tertuju kepadanya. Mazmur 119 ayat 50. Mazmur 119 ayat 50 memberikan kita catatan demikian.
Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Dalam pergumulan kita hari-hari ini, kesulitan kita hari-hari ini, izinkan janji Tuhan yang menghidupkan kita. Sehingga kita dapat terus percaya dan berharap kepadanya. Ketika kita menantikan janji Tuhan, hidup dalam janji Tuhan, kita baca firman-Nya, kita naikkan doa-doa kita berdasarkan janji-janji firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Ia yang berjanji, janji itulah yang akan digenapi dan menghidupkan kita. Kiranya hari ini dari suratan ini kita dapat percaya, kita belajar hidup karena percaya. Allah sumber penghiburan, Allah sumber pengharapan, itu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Roma 15 ayat 13 saya bacakan. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita hidup dalam percaya, bukan saja limpah dalam penghiburan, tapi berlimpah dalam pengharapan. Boleh ada kesulitan, tapi kita anak-anak Tuhan, tidak kehilangan kekuatan. Kadang ada penghiburan berlimpah, ada pengharapan yang berlimpah. Itu sebabnya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang Roma 12 ayat 12 katakan demikian. Ini ayat terakhir, mari kita baca bersama. Bapak Ibu dapat lihat Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam kesulitan kita tetap ada dalam pengharapan, tetap bisa bersukacita, sehingga hidup kita jadi kesaksian bagi orang lain. Boleh ada pergumulan, boleh ada kesulitan, tetapi kita anak-anak Tuhan tetap ada sukacita, tetap memiliki kesabaran dalam kesesakan kita. Karena apa? Kita hidup karena percaya. Allah sumber penghiburan, Allah sumber pengharapan, kiranya menjadi bagian dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang, pada bulan Agustus ini kami akan juga memulai satu program El Shaddai Menyapa dan El Shaddai Berdoa. Dan kami sangat berharap ini menjadi bagian di mana kita bersama-sama mengizinkan Allah sumber penghiburan, Allah sumber pengharapan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Hamba-hamba Tuhan akan bersama-sama setiap hari Senin sampai Jumat mendoakan Bapak Ibu. Bagaimana proses ini akan dilakukan, Bapak Ibu dapat mengikutinya melalui El Shaddai News yang akan menjelaskan bagaimana program El Shaddai Berdoa dan El Shaddai Menyapa ini menjadi bagian dalam hidup kita. Saya menutup firman Tuhan ini dengan satu ajakan sama seperti Paulus menuliskan suratnya. Semua kesulitan ini boleh ada, tetapi itu diberikan, diizinkan untuk mengajar kita. Jangan menaruh pengharapan kepada diri kita sendiri. Jangan menaruh percaya kepada diri kita sendiri, tapi menaruh percaya kita hanya kepada Tuhan. Keluarga GBDI El Shaddai Magelang, hiduplah karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah sumber penghiburan, Allah sumber pengharapan menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita imani setiap janji-janji Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kita, memberi kemenangan kepada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh
berdiri bersama-sama. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah, Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidup kami di dalam-Mu. Haleluya. Dalam genggaman-Mu. Mari nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepati. Imanku bersemangat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Ribu, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang Engkau berjanji. Kau selalu menepatinya. Imanku bersemangat, percaya padamu. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji sanggup menggenapi. Imanku bersemangat, percaya. Terima kasih. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya. Naikkan ucapan syukur kepadamu. Kami naikkan ucapan syukur kepada Allah yang luar biasa. Haleluya. Kami mau hidup karena percaya. Di dalam semua pergumulan kami, kami terima penghiburan. Kami punya pengharapan di dalam Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami percaya padamu, Tuhan. Haleluya. Kekuatan Tuhan ada dalam hidup kami. Alirkan penghiburan-Mu bagi umat-umat-Mu, Tuhan. Ada pengharapan di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Kami terima kekuatan, kami terima penghiburan, kami terima pengharapan di dalam-Mu, Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menepati. Imanku bersemangat, percaya kepadamu, Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari. Kita nyanyikan pujian ini dan nanti Saudari Helpita akan berdoa. Kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus.
para pelayan-pelayan dapat mempersiapkan diri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepati imanku bersepakat percaya sedang ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, terima kasih. Segala pujian, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Seperti pujian ini Tuhan menjadi keyakinan kami kepada Tuhan. Kami menerima kemenangan daripada Tuhan. Hidup kami hidup karena percaya kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah menjadi sumber kekuatan kami. Engkau Allah menjadi penghiburan kami. Engkau Allah pengharapan kami. Engkau Allah kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang bekerja dalam setiap pribadi kami. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, bahkan penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh tetap berharap kepada Tuhan. Kami tetap mempercayai Engkau dalam setiap kehidupan kami. Bahwa Tuhan yang sanggup menolong setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap umat-umat Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menguatkan kami untuk menghadapi setiap persoalan, untuk menghadapi kesulitan-kesulitan kami. Bahkan di dalamnya Tuhan kami boleh menyaksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Membawa kami semakin memiliki hubungan yang intim bersama dengan Engkau. Menikmati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang kembali menguatkan setiap kami, mengingatkan kami bahwa kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah melayani dalam kebenaran firman Tuhan. Urapi tetap hamba-Mu dengan urapan daripada Tuhan, mengalir dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan memberkati setiap kami, mempersiapkan setiap hati kami untuk menerima perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Mengingatkan kami betapa besar cinta-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, setiap yang melayani pun Tuhan Engkau yang mengurapi. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah dapat mempersiapkan untuk perjamuan kudus. Sebab Dia hidup, ada di esok. Sebab Dia hidup, ku tak
Bapak Ibu dapat mempersiapkan perjamuan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Dia hidup, ada esok. Sebab Dia hidup, tak berarti hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Mari ucapkan syukur untuk roti dan anggur ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk penghiburan. Terima kasih untuk pengharapan di dalam Engkau. Karena Engkau hidup, ada kekuatan bagi kami. Karena Engkau hidup, tidak sia-sia iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap roti dan anggur yang dipegang oleh setiap tangan Tuhan, oleh setiap umat-Mu dimanapun berada. Berkatilah Tuhan, menjadi kekuatan, biar ada penghiburan, ada pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu dan menerima dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Mari pegang roti di tangan kanan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dengarkan firman Tuhan yang saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, terima kasih. Haleluya. Mari persiapkan anggur di tangan kananmu dengan penuh ucapan syukur. Dengarkan firman Tuhan yang saya bacakan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukur. Terima kekuatan dari Tuhan, terima penghiburan, pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Hadirlah Tuhan, hadirlah dalam
memiliki pengharapan kepadamu. Penghiburan-Mu menjadi bagian kami Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup genapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangannya. Sekali lagi dengan iman kita nyatakan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Mu. Kami terima dengan iman kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami terima dengan iman kemenangan dari Engkau. Kami terima dengan iman kekuatan dari Engkau Tuhan, menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang menjadi sumber penghiburan kami, Allah yang menjadi sumber pengharapan kami. Oleh karena itu dalam segala keadaan kami tidak putus asa, kami tidak menyerah, karena kami tahu kami belajar hidup karena percaya kepada Engkau Allah yang penuh kuasa. Terima kasih kami dapat beribadah bersama. Meskipun melalui ibadah secara online, tapi kami percaya Engkau hadir di dalam setiap hati, hadir dalam setiap keluarga, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami dapat terima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada kebangkitan Tuhan hidup di dalam kami, dan kami mau terus ada di dalam kekuatan bersama dengan Engkau. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani dalam ibadah online ini Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan terus kami lakukan karena kami mengasihi-Mu. Kami tidak pernah dapat membalas kasih Tuhan, tapi kami ingin melakukan apa yang kami dapat kerjakan untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk nama-nama yang tertulis, yang tercantum Tuhan, yang memohon doa, memohonkan jamahan tangan-Mu. Kami bawa di dalam doa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami sakit dan mereka harus menjalani isolasi mandiri hari-hari ini, ataupun mereka yang ada di dalam perawatan di rumah sakit. Kami berseru bersatu hati memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru, ada pemulihan bagi setiap umat-umat-Mu. Tuhan, jamah mereka, berikan mereka kekuatan yang baru, supaya dengan berkat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, tubuh mereka dapat kembali sehat, tubuh mereka dapat kembali pulih. Kami juga berdoa, bersyukur bersama-sama dengan umat-umat-Mu yang menaikkan ucapan syukur karena kesembuhan mereka, karena pemulihan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjamah keluarga-keluarga sehingga mereka dapat sehat kembali. Dan kami naikkan ucapan syukur kepadamu untuk pertolongan-Mu. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang memohon doa untuk kehidupan mereka di masa depan, usaha-usaha mereka, setiap rencana-rencana mereka. Tuhan akan menolong, Tuhan akan membukakan jalan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah negara kami, dari presiden hingga semua pejabat di daerah. Tuhan akan menolong, memberi mereka hikmat, kesatuan hati untuk dapat mengatur negara ini dengan baik dan membawa kesejahteraan bagi setiap kami. Kami berdoa bagi tenaga kesehatan yang melayani di setiap
setiap tempat Engkau memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan hati yang penuh sukacita untuk melayani. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Sepanjang minggu ini apapun yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Tuhan, tolong kami jadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam janji-janji firman-Mu. Biar itu membawa kami terus hidup di dalam pengharapan kepadamu. Terima kasih, sertai dalam seluruh keluarga, usaha, pekerjaan, dan apapun yang kami lakukan boleh memuliakan namamu. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri ibadah ini. Kami percaya berkat-Mu Engkau berikan kepada setiap kami. Karena itu kami mau terima dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Mari kita terima berkat Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Apa kabarnya? Kami berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, dalam kemurahan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, mulai bulan Agustus 2021, GBDI El Shaddai Magelang akan menjalankan program El Shaddai Menyapa dan El Shaddai Berdoa. Setiap hari Senin dan Jumat, kami hamba-hamba Tuhan mulai pukul 19 atau 7 malam akan menghubungi melalui telepon setiap keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang nomor HP-nya tercantum di call center. Jadi Bapak Ibu akan menerima telepon dari hamba-hamba Tuhan yang akan menyapa, menanyakan kabar Bapak Ibu dan juga akan mendoakan. Kami berharap melalui program El Shaddai Menyapa dan El Shaddai Mendoakan ini, kita sebagai keluarga GBDI El Shaddai Magelang dapat menjalin komunikasi satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar nomor handphonenya di call center atau berganti nomor, bisa menginformasikan kepada call center untuk kemudian dicatat dan kami pun dapat menghubungi. Demikian kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.